kelembapan. Itu bisa kita prediksi hari ini akan hujan. Atau jika tidak panas tapi mendung, prediksinya hujannya sekitar 40%. Nah, itu disebut prediksi. Ada lagi estimasi. Estimasi itu kita mencari jarak, ya. Estimasi itu mencari jarak terdekat dengan memberikan atau membuat track sendiri, itu estimasi. Terus ada controller. Controller itu kalau kita terapkan Backpro ini untuk suatu konstanta PID. Jadi kira-kira saya mau bikin kecepatan kipas anginnya ini menuju ke berapa RPM, tapi otomatis. Jadi ketika panas dia ngarah ke sana sendiri ke angka 1000 RPM, maka saya butuh suatu kendali optimasi tertentu. Di sini saya pakai MN, nah itu sebagai controller ya. Karena dipadukan dengan suatu kontrol tertentu. Selain PID apa? Selain PID mungkin ada kontrol yang lain, itu apa ya? Gain scheduling mungkin ya. Gain scheduling itu untuk kayak saklar gitu sebenarnya, tapi dia punya beberapa mode kecepatan di mana perubahan modenya itu dilakukan secara otomatis. Nah, dari penjelasan saya tadi, ada yang bisa merangkum? Sudah dituliskan ya? Coba dirangkum salah satu, dijelaskan. Yang kelihatannya menyimak tadi siapa ya? Alvina mungkin. Tadi nyatet nggak Mbak? Alvina Dwi. Mikrofonnya diaktifkan Mbak? Enggak Bu, ketinggalan tadi yang pertama. Yang sudah dicatat apa? Ayo. Klasifikasi, estimasi, sama prediksi. Prediksi, clustering sama kontrol. Ada 5 ya, klasifikasi, clustering, prediksi, estimasi, dan kontrol. Ada lagi yang bisa merangkum? Wah, efek belajar daring ini ya. Iqbal Pramana, Satria. Iya, Bu. Ya, bisa dirangkumkan tadi Mas yang saya jelaskan. Ayo 3 orang yang bisa merangkum, saya lanjutkan ini ya. Soalnya nanti nggak sampai materinya, wah. Mungkin saya nanti ada 2 kali pertemuan offline ya, bukan untuk praktikum tapi untuk review. Ya. Jadi saya selesaikan materinya, terus kita review. Ujian praktikum dan teori saya offline saja untuk melihat itu biar nggak contekan ya. Saya dari tahun ke tahun diajarin sampai jauh nggak ada yang dipakai buat LA skripsi. Berarti kan memang nggak masuk ini materinya ke hatinya kalian ya. Oke, ada yang mau resume? Gibran mungkin, Pamungkas, Gibran. Dari awal tadi, dari klasifikasi. Menurut yang saya dapatkan tadi ya Bu, dari kesimpulan itu kan ada 5 penerapan dari Backpro kan, ada dari klasifikasi, clustering, prediksi, estimasi, dan controller atau kendali optimasi tertentu gitu. Penerapan dari apa tadi?
contoh penerapan dari Back Pro tadi yang Dari AI ya, Back Pro. ya Back Pro tadi. Untuk yang klasifikasi itu lebih ke kayak pengkelompokan, hampir sama kayak clustering. Semua clustering itu lebih ke kayak tingkatan pengkelompokan gitu ya, kalau yang saya dengar tadi. Oke, tadi klasifikasi kalau contohnya di kebun binatang gimana klasifikasinya? Kalau klasifikasi lebih ke kayak mungkin pengelompokan dari kayak antara hewan karnivora sama hewan herbivora di dalam suatu kebun binatang. Itu Untuk clustering. clustering itu bagian-bagiannya tingkatan. Itu clustering harusnya. Kalau herbivora sendiri itu kan berarti di dalam cluster herbivora itu ada banyak jenis hewan. Tapi kalau klasifikasi, hampir sama berarti Bu, klasifikasi sama cluster. Ada, coba ini saya tunjukkan ya. Ini saya ada PPT-nya orangnya. PPT suami saya belum bikin PPT sebenarnya. Jadi kita sekeluarga itu adalah dosen AI ya. Jadi bisa join PPT. Nah, ini ya. Ini kelihatan PPT-nya? Iya, Bu, kelihatan. Satu. Kira-kira seperti ini ya. Ini ada burung merak, mungkin kelinci, ayam, apa ini, domba atau kambing gitu ya. Nah, ketika diklasifikasikan dia satu jenis hewan jadinya. Klasifikasi itu lebih spesifik ya. Jadi kalau manusia itu bisa diklasifikasikan jadi laki-laki, perempuan, dan lainnya gitu mungkin ya. Jadi ada 3 jenis gender gitu kali ya. Perempuan, laki-laki, dan 50-50. Tapi kalau clustering itu lebih ke tidak spesifik. Jadi yang punya kepala, yang punya tangan, yang punya kaki kita sebut satu klaster sendiri. Terus yang kakinya 4 itu kita sebut klaster sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini banyak bercampur lalu diklasifikasikan banyak, ada 6. Dan kalau diklasterkan dia ada 2 saja. Seperti itu ya. Terus bisa disimpulkan seperti ini, klasifikasi berdasarkan nama hewannya, jenisnya ayam, jenisnya ini. Tapi kalau clustering diklusteringkan berdasarkan kakinya. Jadi kalau tadi yang saya contohkan di jalan tol itu apakah klasifikasi? Bukan ya, dia itu cluster. Kalau ada mobil roda lebih dari 4, kita sebut dia mobil sedang, jenisnya sedang, kelas 2 seumpama. Tapi kalau lebih dari standarnya, contoh 6 gitu saja ya. Terus kalau ada 12 seperti tergandeng, itu kan kita klasterkan lain. Nah, paham ya maksudnya ya? Jadi Back Pro atau Artificial Intelligence secara umum itu bisa digunakan untuk 5 aplikasi, diantaranya klasifikasi, clustering, prediksi, estimasi, dan kontrol. Kenapa ini enggak saya sebut? Ini saya agak nggak setuju sama optimasi ya, karena optimasi dan kontrol itu sama. Fungsi optimasi itu akan dijadikan suatu variabel kontrol untuk mengontrol sesuatu supaya errornya minimal. Pertanyaan? Berarti klasifikasi lebih ke khusus pengelompokan. Iya, kayak hewan sama tumbuhan gitu klasifikasi. Iya benar, gitu. Bisa dipahami ya Gibran ya. Bedanya klasifikasi sama clustering. Nanti kita kalau standarnya ke klasifikasi itu terlalu jauh ya. Contoh, kamu mau bikin pengenalan wajah. Pengenalan wajah itu semakin banyak dataset itu akan berpengaruh pada kesensitifan data hasilnya.
dulu sudah pernah saya ceritakan kalau mau bikin image processing ya. Berarti pengenalan wajah itu kalau saya biasanya hanya pada garis tepi mata dan garis tepi bibir. Hidung itu sulit ya, karena warnanya sama dengan kulit yang lain. Nah, dengan data lebar mata dan lebar bibir, itu saya tahu ini namanya siapa, Gibran, seumpama Abid gitu ya. Tapi apakah ketika kalian itu sama-sama ketawa, datanya juga bakal sensitif sesuai? Enggak, bingung ya. Jadi kalau kalian ketawa kan ada variabel baru itu gigi atau apa gitu ya, matanya tertutup dan lain-lain. Makanya saya hanya bisa, kalau tidak ada dataset yang banyak, hanya bisa sampai di klaster. Ya. Klasifikasi ini harus memiliki dataset yang puluhan ribu supaya bisa menghasilkan data yang sensitif. Nah, untuk estimasi di sini itu, kalau di sini untuk vision ya, object detection itu estimasi. Deteksi objek yang seperti apa? Berarti kan roda, bukan? Roda itu warnanya apa? Terus kita deteksi pinggir-pinggirnya, deteksi tepi. Terus diestimasi sesuai dengan dataset yang ada. Kalau datasetnya cuma ada satu roda dan dia itu ketika dideteksi warnanya itu enggak full lingkaran, maka dia juga kesulitan ya. Kesulitan ini roda, apa ini benda yang lain, seperti itu. Nah, apakah kita sampai di sini nanti? Enggak ya, karena kita kesulitan terkait sensornya. Jadi kita nanti untuk input dataset hanya dalam bentuk angka. Seperti yang nanti saya contohkan di sini, di PPT saya itu, dan di modul yang akan saya berikan, itu hanya ada 5 dataset ya, gimana cerah, berawan, hujan, dan hujan lebat. Itu ya kira-kira untuk pengantar AI untuk mereview. Nanti harus setidaknya kalian paham ketika ada kondisi tertentu harus menggunakan metode apa jika metode konvensional tidak cukup. Konvensional yang kalian pelajari itu PID ya. Kalau kalian ambil skripsinya nanti di Power, terus kalian menggunakan modul penguat, modul regulator, modul driver, modul yang lain, itu sebenarnya termasuk PID, jangan lupa ya. PID itu di dalamnya ada komponen-komponen seperti op-amp, induktor, dan kapasitor. Itu sebenarnya PID, tapi PID konvensional, tidak dibentuk dalam bentuk digital, tidak program. Tapi sebenarnya kalau kita bikin alat terus inputnya 5 tapi dimasukkan ke plan 12, itu kan berarti kita butuh penguat. Penguat itu ya PID sebenarnya, cuma beda bentuk. Bisa dipahami ya? Kalian jangan terlalu PID itu ya controller yang harus dibuat dengan mikro, tidak. PID bisa dibuat dengan cara konvensional menggunakan op-amp, transistor, kapasitor, dan induktor ya. Kalau memang dengan cara konvensional tidak cukup, maka diskusikan dengan teman atau diskusikan dengan dosen untuk penambahan metode tertentu seperti AI atau adaptif dan robust. Itu sudah mulai kalian pelajari karena harusnya skripsi itu tambah lama tambah berbobot ya. Coba pakai metode yang belum pernah digunakan sebelumnya. Itu sekarang saya mulai untuk penjelasannya ya. Penjelasan terkait background. Tadi sudah dijawab sama Abid ya. Oh iya, satu lagi dong yang tahu background. Fungsinya tadi Abid untuk tracking wajah. Yang lain? Yang aktif, yang lainnya kok nggak aktif kameranya? Maria coba, mana Maria?
Maria Felicita. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak. Kemarin sudah saya suruh cari jurnal kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Buat apa kira-kira Backpro selain deteksi wajah? Kalau di jurnal yang saya baca itu dibuat deteksi dia itu sakit menurut kelainan otak ischemic cerebral infection. Oh, untuk deteksi infeksi. Infeksi itu berarti yang dideteksi apanya? Wajahnya, ekspresi wajahnya, atau sampel darahnya, atau apanya? Yang dideteksi itu dari kayak ekspresi mukanya atau apa ya, warna mukanya gitu loh, Bu, sama dari darah. Berarti ada sampelnya. Dari fisik sama sampel. Oke, berarti fisiknya orang itu ternyata beda-beda ya. Ada yang menunjukkan gejala infeksi, ada yang sehat gitu. Nah itu berarti dataset orangnya itu harus spesifik ya. Bisa jadi warnanya memang pakai blush on merah gitu ya. Dia tidak demam sebenarnya. Nah oke, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak. Kalau yang pernah saya bimbing ya waktu saya di PENS dulu, itu malah retina. Jadi kita menduplikat alat pendeteksi retina mata untuk membuka pintu. Ya, ternyata membuka brankas itu sesulit itu dengan cara menggunakan retinanya orang. Ternyata retina itu berbeda-beda ya tiap orang, seperti sidik jari. Kita nggak tahu ya, kalau ngelihat orang itu kadang-kadang ya sama, warna matanya, bentuk matanya, garis matanya itu sama, tapi ternyata berbeda. Setiap orang tidak ada yang sama, seperti sidik jari. Seperti itu. Nah, sekarang saya mulai untuk materinya. Jadi ini belum pernah saya jelaskan ya. Nah, ini kelihatan. Yang di Backpro. Sebenarnya untuk metode back propagation dan back error propagation itu sama. Kalau kalian pernah tahu ada orang menggunakan back error propagation, itu sebenarnya prinsip kerjanya sama dengan Backpro. Bagaimana prinsip kerjanya? Yaitu memperkecil nilai error dengan cara penyesuaian bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Kalau kalian ingat ada metode feedback ya, feedback control, ada feed forward control. Nah, kalau feedback itu ya Backpro, kalau feed forward itu Perceptron. Feedback itu gimana sih bedanya sama feed forward? Kalau feedback itu membandingkan nilai output ke input lagi, benar ya? Outputnya berapa dibandingkan ke summing yang ada di input, lalu dicari errornya. Sama, Backpro juga seperti itu. Jadi Backpro itu memberikan nilai bobot berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Jadi dihitung dulu selisih output dengan targetnya itu berapa, lalu diperkecil nilai selisihnya dengan cara penyesuaian nilai bobot. Nah, sama seperti NN yang lain, dia itu terdiri dari input, hidden layer, dan output. Nah, penyesuaian banyaknya hidden layer ini akan berpengaruh pada kesensitifan dari suatu metode. Kalian boleh memberikan 1000 hidden layer, 100 hidden layer, atau cuma 50 hidden layer. Kelebihannya, semakin banyak hidden layer, pastinya errornya semakin kecil. Kelemahannya apa? Jika semakin banyak hidden layer ini tidak didukung dengan iterasi yang cepat, jadi sekali jalan dia butuh waktu 0,1 detik. Maka kalau 1000 kali hidden layer berarti kan 0,1 kali 1000 ya. Jadi sekali iterasi butuh 100 detik dan itu sangat-sangat menyulitkan jika
alat yang kalian teliti itu berhubungan sama nyawa manusia. Contohnya adalah yang berhubungan dengan alat kesehatan tadi yang diutarakan Maria ya. Kalau mendeteksi satu hal saja butuh 100 detik, maka gimana ketika kita diterapkan di hal yang urgent? Itu kan nggak bisa. Maka harus dipertimbangkan ya, penggunaan hidden layer ini disesuaikan dengan kebutuhan waktu. Serta merupakan perkembangan dari single layer network, karena dia menggunakan multi layer. Nah, fungsinya hidden layer itu buat apa? Memperkecil error ya, dengan cara penyesuaian bobot sehingga didapatkan nilai bobot yang baru yang bisa diarahkan mendekati dengan target output yang diinginkan. Selanjutnya yaitu arsitektur. Arsitektur jelas ya, ada input, Z itu hidden layer, Y itu output, X itu input, 1 itu bias. Dan di antara garis ini kita akan meletakkan bobot untuk memperbaiki nilai output supaya sama dengan nilai dataset. Ingat ya, nilai dataset bukan nilai input. Dataset itu kita dapatkan di menggunakan pendataan atau percobaan lain supaya kita bisa membuat dataset itu sesuai dengan outputnya. Bukan input ya, input itu kan dari data yang ada. Tapi dataset itu untuk penyesuaian outputnya. Bisa dipahami kira-kira? Kalau pendeteksian cuaca, contohnya pendeteksian cuaca, data curah hujan, data kecepatan angin, itu merupakan data input. Tapi datasetnya apa? Datasetnya itu sebagai contoh cerah. Cerah itu input suhu sekian, gitu ya, ada klasifikasinya. Input suhu sekian, terus curah hujan sekian, kecepatan angin sekian, itu dataset yang pertama, cuaca cerah. Nah, Y ini akan menyesuaikan dataset. Jadi ketika ketika inputnya sekian, Y itu harus bisa bilang, oh ini habis ini cerah, ini nggak bakal hujan. Nah, itu yang disebut dengan dataset yang sama, yang harus sama dengan nilai output yang dihasilkan metode. Terus selanjutnya fungsi aktivasi. Di Backpro fungsi aktivasinya biasanya menggunakan sigmoid biner. Kenapa biasanya? Karena menurut uji atau menurut jurnal yang ada, itu fungsi sigmoid biner itu menghasilkan data terbaik. Nah, apakah fungsi yang lain bisa? Bisa, tapi harus memenuhi syarat. Continue, berarti periodik ya nilainya. Terdiferensial dengan mudah, berarti bisa diturunkan. Nilai fx sama dengan 1/1e pangkat min x itu jika saya turunkan terhadap waktu, terhadap x, mohon maaf nggak ada waktu di sini, terhadap x, maka jadinya seperti ini. Turunan dari f atau f tanda petik ya, sama dengan fx kali 1 min fx ya, ini turunannya. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi yang tidak turun? Kalau kalian masih ingat, ada fungsi naik dan fungsi turun. Ini sudah saya browsing ya, khawatir kalian lupa. Jadi fungsi naik dan fungsi turun itu bisa kita lihat dari perolehan nilai X. Turunan atau suatu sistem fx, suatu persamaan fx itu bisa bernilai turun, bernilai negatif ya, jika nilai x-nya itu lebih kecil dari 0. Sehingga dapat saya simpulkan nilai X di sini itu nggak boleh negatif. Ya. Dia harus di atas terus seperti ini grafiknya. Nah, jika nilai X negatif, maka fungsinya fungsi turun, fungsi ke bawah terus. Lebih bawah dari titik maksimal ini, dan itu tidak diperbolehkan. Lalu untuk algoritmanya, jadi sebenarnya sama seperti feedback control ya. Backpro itu yang pertama diawali dengan fase 1 yaitu propagasi maju. Propagasi maju ini sudah kita lakukan dengan cara menghitung nilai input dikalikan bobot. Itu namanya propagasi maju. Kalau ada hidden layer berarti hasilnya di hidden layer. Hidden layer dikalikan bobot, hasilnya di output. Jadi seperti ini ya, propagasi maju itu input dikalikan ini, dikalikan bobot di sini, hasilnya di sini. Terus hasilnya akan dikalikan bobot lagi, jika hanya ada satu hidden layer, maka outputnya adalah berapa. Itu namanya propagasi maju.
Selanjutnya ada propagasi mundur. Nah, propagasi mundur itu selisih antara keluaran jaringan dengan target. Sehingga nilai Y pertama itu akan dibandingkan dengan nilai target, apakah jauh, apakah dekat, apakah selisihnya 0. Jika selisihnya sudah 0, maka kita tidak perlu melakukan back. Nilai backnya 0, sehingga dikembalikan tetap sama. Tapi kalau jika ada selisih, maka selisihnya ini akan digunakan sebagai referensi perubahan bobot yang ada di sini, yang ada di WIH. Ini namanya bobot awal, bobot input ke hidden layer, dan WOH di sini yaitu bobot hidden layer ke output. Nah, dari situ perubahan bobot yang dihasilkan akan meminimalisir nilai kesalahan, atau jika kesalahannya sudah lebih kecil dari batas toleransi yang diizinkan. Jadi nanti kita akan memberikan nilai toleransi, contohnya 0,01 gitu ya, supaya kita tahu bobotnya itu diatur sampai kapan, berapa kali iterasi. Jika iterasinya sudah berhenti dan bobotnya sudah sesuai dengan dan selisihnya sudah sesuai dengan target, bobot tidak akan diupdate lagi, gitu ya. Jadi kalau dijadikan sebuah flowchart kira-kira seperti ini, mulai inisialisasi bobot awal. Jadi yang perlu diinisialisasi nanti banyak ya. Setelah ini saya tunjukkan. Lalu forward propagation, tahap perambatan maju, check error, terus tahap perambatan balik dengan merubah nilai bobot dan biasnya. Ini boleh pakai bias, boleh tidak. Biasanya saya tidak pakai bias, tapi kalau di kondisi yang ya memang nggak ketemu-ketemu, kita bisa memberikan nilai bias supaya memaksakan nilai targetnya supaya sesuai dengan outputnya. Terus cek error kembali. Terus jika tidak sesuai, maka diulang lagi. Maksudnya gimana? Ini sesuai dengan batas selisih yang kita tetapkan, toleransinya ya 1 gitu ya. Kalau sudah memenuhi maka lanjut, selesai. Jika tidak memenuhi, maka dia dikembalikan lagi ke forward propagation, lalu perubahan bobot lagi, dan sampai menuju ke target yang sesuai dengan toleransi. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu dari skemanya? Abid sama Iqbal, Gibran? Kira-kira skema dulu. Itu berarti 2 kali cek berarti ya Bu? Setelah dicek pertama untuk nilai cek untuk yang inisialisasi sebelumnya, terus setelah cek pertama itu apakah langsung dibalikkan lagi Bu? Enggak Bu? Setelah dari tahapan atas itu? Yang mana cek error? Ya kan cek error, habis itu kan ke tahapan pembalik. Itu langsung dicek 2 kali berarti di proses pertama sama proses kedua berarti. Sebenarnya ini pengecekannya berkali-kali Gibran. Cuma saya berikan seperti ini karena ini ada feedback ya. Tapi sebenarnya kalau pengecekan pertama ini sudah sesuai dengan toleransi, jadi kalian tiba-tiba penentuan bobotnya sudah sesuai gitu ya. Kan intinya kita mencari bobot terbaik kan. Tapi tiba-tiba kalian dapat inspirasi, tiba-tiba bobotnya sesuai saja. Nah, ini langsung kita arah Oke, lanjut ke algoritma ya. Yang pertama inisialisasi bobot. Nanti ada contoh programnya. Terus fasenya yang pertama forward propagation, yaitu tiap unit masukan diteruskan ke hidden layout atau hidden layer ini maksudnya ya.
Nah, hitung keluaran dari hidden layer. Ini kan sebenarnya sudah kita pelajari dari tabel ya. Yaitu ini nilai bias, ini atau B ya, V atau B. Terus V itu apa? Oh iya benar. Kali summing dari bobot dikalikan dengan input. Nah, ini nilai aktivasinya, turunan ya ini seharusnya ya, harus diturunkan dulu jadi F aksen itu tadi ya, F tanda kutip itu. Lalu hitung semua keluaran jaringan di unit yang pertama. Kalau cuma ada satu layer ya YK gitu ya. Kalau ada dua layer ya Y, I, YJ, dan lain-lain. Lalu dihitung faktor delta unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap input. Nah, ini dihitung dikalikan dengan nilai turunan aktivasinya, di mana delta K itu merupakan unit error yang digunakan untuk merubah bobot selanjutnya. Jadi penentuan nilai ini, delta K ini, akan berpengaruh berapa kali kita harus merubah bobotnya. Lalu perubahan bobot itu berarti alfa ini unit error, dikalikan delta K, dikalikan dengan hidden layer-nya. Nah, maaf, percepatan alfa. Jadi seperti apa ya? Kalau seumpama semakin kecil nilai alfa itu iterasinya semakin cepat. Berarti kayak speed-nya gitu ya, konstanta tambahan. Ini saya jarang gunakan, biasanya saya berikan nilai 1 karena ini untuk edukasi. Kecuali nilainya ini untuk cepet-cepetan. Jadi seumpama di PID itu seperti integrator gitu ya, mempercepat nilai. Speed-nya saya percepat dengan penambahan nilai percepatan alfa. Lalu delta unit output ini dihitung kembali untuk penyesuaian nilai Z-nya dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan nilai input dengan bobotnya. Sehingga kita dapat faktor delta di hidden layer seperti ini. Delta net itu berarti neuron ya, neuron keberapa, lalu dikalikan hidden layer. Kenapa kok satu main? Ini komplemennya ya, nilai komplemennya yang digunakan. Lalu hitung perubahan bobotnya, apakah semakin baik dengan cara mengubah nilai-nilai bobot-bobotnya supaya dapat nilai terbaik dari target, dari Y-nya. Gitu ya. Sekarang coba di programnya seperti apa? Perhitungan itu pasti lebih sulit dari aplikasi ya. Jadi yang pertama proses inisialisasi. Inisialisasi itu apa saja yang perlu diinputkan? Yang pertama data training ya. Data training di sini kita ambil dari dataset atau database yang kita punya. YT itu target, XIN itu input. WIH itu bobot dari input ke hidden layer. WOH ini bobot dari output ke hidden layer. Ini lambda. Nah, ini nilai fungsi aktivasi linier ya. Saya coba kasih satu saja. Alpha itu nilai learning rate. Dan jumlah input neuronnya seperti apa. Saya langsung di MATLAB saja ya, supaya nggak bingung. Jadi sekarang kita langsung masuk ke studi kasus. Di mana studi kasus yang saya ambil ini adalah perkiraan cuaca ya. Pada implementasi ini kita akan modelkan sistem perkiraan cuaca secara sederhana dari data suhu. Ini namanya dataset, database ya. Yang ya anggap saja ini diambil dari apa Gibran? Belum ganti Bu share screen-nya. Oh, share screen-nya belum muncul, sebentar. Stop share, terus screen. Nah, oke, sudah muncul? Sudah? Sudah ya, oke. Oh, belum? Sudah, Bu. Oh, udah, oke. Nah, ini contohnya ada dataset tabel kriteria cuaca di daerah X.
apa saja klaster yang perlu. Ini saya sebut klaster ya, bukan klasifikasi lagi ya, karena klaster kalau klasifikasi itu kan spesifik. Kalau di sini saya pakai range. Cerah berarti arah anginnya kurang dari 150. Berawan sekian, hujan sekian, hujan lebat itu sekian, sama seperti hujan standar ya. Suhu di atas 29 cerah. Jika sampai 26 sampai 29 berarti bisa jadi berawan atau hujan. Kalau suhunya lebih rendah dari 26 dia hujan lebat karena dingin ya. Nah, dataset ini harus kalian tentukan terlebih dahulu karena kita pakai supervisory control ya. Jadi kita sudah tahu data targetnya untuk mengendalikan atau menentukan bobot yang kita letakkan di metode. Kalau unsupervisory control itu seperti mencari target tanpa diketahui targetnya di mana. Jadi kalau kita mencari korban bencana alam itu unsupervisory control. Jadi dia mendeteksi dengan datasetnya ini kita cuma berikan suhu manusia berapa, terus bentuk manusia berapa, terus tingkat kalau manusia itu dipegang gitu ya. Kira-kira volumenya atau bobotnya berapa. Nah, itu kalau unsupervisory control itu penentuannya seperti itu. Tanpa tahu manusianya itu ada di lantai 1, 2, 3, di pojok, di tengah. Tapi kalau kita bahas back pro ini untuk supervisory control, maka kita sudah tahu targetnya. Jadi nanti suatu saat ada input sekian, itu sudah tahu outputnya itu gimana. Oh, dia bakal cerah gitu ya, perkiraan cuaca. Nah, terus pada tabel di atas, input merupakan unsur cuaca dan output yang dihasilkan adalah keadaan cuaca, ya, perkiraan. Data input meliputi angin, suhu, bla bla bla. Sehingga input pada NN berjumlah 4 ya. Dan output satu buah yaitu keadaan cuaca. Jadi nanti dipilih mana. Cerah, berawan, hujan, hujan lebat. Agar proses learning yang lebih mudah membuat sistem pengendalian cuaca berdasarkan karakteristik tersebut, terlebih dahulu data dimodifikasi dengan ketentuan seperti berikut. Nah, ini disebut linearisasi ya. Linearisasi itu mempermudah nilainya. Kalau 150 ini dikalikan kan lebih sulit ya. Mending 150 ke bawah itu saya sebut min 1. 150 sampai 200 itu kita sebut 0. 200 ke atas kita sebut 1. Ini disebut linearisasi untuk mempermudah input data pada program. Nah, outputnya seperti ini ya, hasil modifikasi. Jadi 0,25, 5, 0,75, 1. Sehingga bisa kita dapatkan input neuron atau X-nya, itu ada 4, min 1, 1, min 1, 1 ya. Arah angin, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Ini sudah bisa kalian ya. Kita sudah pernah nyoba ini. Kalau yang sebelumnya kan inputnya itu diberikan, lalu kalian menentukan bobot supaya bisa mencapai target, benar ya? Tapi kalau ini bobotnya akan di learning sendiri sama programnya. Jadi programnya yang menghitung. Kalian cuma dapat data terbaik. Nah, sekarang ini sudah saya pindah ke MATLAB ya. Saya langsung buka MATLAB. Kita tentukan jumlah inputnya 4. Tadi ya. Jumlah hiddennya supaya tidak banyak-banyak 15 lah. Jumlah outputnya 1. Nah, targetnya 1. Terus bobot input menuju hidden itu tergantung dari jumlah input dan jumlah hidden. Benar ya? Terus bobot hidden ke output layer itu tergantung jumlah hidden dan jumlah outputnya. BIH ini bias, seperti caranya sama ya. Dan BOH itu bias dari hidden layer menuju ke output. Maksimal iterasi saya tentukan 20.000 saja dengan kecepatan ini alfa ya maksudnya ya. Kecepatan iterasinya itu 0,25, nilainya harus 0 sampai 1, jumlah datanya 4. Nah, ini sesuai data linearisasi saya inputkan di sini. YT ini juga sesuai data linearisasi tadi ya. Terus
saya hitung per layer. Ini kalian pasti sudah bisa ya, saya pakai for ya. Boleh kalian pakai while hingga nilai error minimal sesuai toleransi. Lalu ini untuk yang yang forward propagation. Backward itu apa? Saya mau ngitung errornya ini berapa? Errornya data output dibandingkan dengan data targetnya berapa? Apakah dia sesuai dengan apa itu istilahnya? Toleransi, sesuai dengan toleransi yang kita dapatkan. Jika belum, maka dihitung kembali. Dia akan otomatis looping ya. Nah, terus forwardnya kok hilang, Bu? Forwardnya saya taruh di tab sebelumnya ya, karena ini kalau saya masukkan ke sini, dia manggilnya, saya tuh kesulitan manggil fungsinya ya. Karena fungsinya akan diulang-ulang. Sedangkan forward itu hanya dihitung sekali, yang dihitung berkali-kali itu dari back-nya, back propagation-nya untuk penentuan bobot. Bisa dipahami ya? Jadi back propagation itu lebih ditekankan di feedback-nya untuk penentuan nilai bobot terbaik supaya targetnya itu sama dengan data output-nya. Sekarang bagaimana cara running-nya? Pastinya saya juga harus forward dulu ya yang saya dapatkan nilainya. Nah, dia minta, ini sudah menghitung forward tapi data setnya kok nggak ada, data inputnya kok nggak ada. Maka saya main programnya saya running ya. Ini dia iterasi sebanyak system resource. Dia akan iterasi sebanyak maksimal iterasi yang kita tuliskan di sini. Maka kita dapatkan grafik seperti ini. Ini grafik apa? Ini grafik error. Jadi errornya itu masih besar ya, belum mencapai 0. Dan ini bagaimana caranya supaya bisa sampai 0? Bisa jadi hidden layer-nya saya tambahi jadi 50 gitu ya. Coba saya tambahi jadi 50. Ini pasti lebih lama, 3 kali lipat daripada hidden layer 15. Tadi ya yang saya jelaskan, kalian boleh memberikan hidden layer. Nah, ini nilainya lebih turun. Hidden layer banyak, tapi disesuaikan dengan kebutuhan waktunya. Kalau untuk keperluan medis, kita pasti butuh waktu yang cepat. Maka tidak bisa asal menentukan hidden layer dengan iterasi ya. Kira-kira seperti itu, dan tugasnya ini adalah kalian mensimulasikan ya. Mensimulasikan yang sudah saya coba tadi, tapi harus mencari dataset yang lain. Nggak apa-apa sekelas sama semua, nggak apa-apa ya. Pokoknya yang saya nilai adalah analisa dan kesimpulan kalian ketika membuat programnya ya. Jadi yang saya nilai ini kalian harus menjelaskan, nggak usah video ya, jadi pakai laporan. Terus datasetnya dapat dari mana? Kalau saya bisa dapat dari jurnal teknik elektro. Gimana ini ya? Nggak ada namanya. Ini kita bisa dapatkan dataset di sini ya kalau ada. Silakan kalian cari suatu jurnal, bebas jurnal apapun yang ada datasetnya. Buku boleh, website boleh. Kalau website disertakan linknya, diakses jam berapa, hari apa, terus programnya ini di running. Nanti saya kasih codingnya ya, saya kasih MATLAB-nya. Tapi yang saya tekankan di sini, kalian harus bisa merubah-rubah nilai output, hidden, jumlah output ya, iterasi, lambda, dan jumlah data, lalu proses linearisasinya, dan hasilnya ini dianalisa. Seperti apa? Kira-kira paham prosesnya? Kalau yang 3A boleh pakai jurnal yang sudah dicari itu ya.
Kalau ada datasetnya, silakan digunakan tabelnya. Tapi saya harap dilinearisasi saja, soalnya kalau nilai asli pasti besar-besar, itu 10.000, 20.000, 0,01, nah itu lebih sulit perhitungannya, nilainya jelek. Kira-kira seperti itu, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gimana Gibran? Untuk linearisasi outputnya yang tadi YT-nya itu gimana, Bu? Kok bisa ketemu angka sekian gitu? YT-nya itu dari sini. Dari output. Ini saya nggak ngitung Gibran. Saya dapat dari jurnal. Oh, Jadi dari jurnal itu memberikan klasifikasi jika kalau cerah maka curah hujan berapa, arah angin berapa, suhu berapa, kelembapan berapa, tekanan udara berapa gitu. Jadi saya nggak ngarang untuk penentuan keadaan cuacanya, harus ada sumbernya. enggak, maksud saya kok bisa nilai ketemu misalnya cerah itu outputnya tuh 0,25 dan sebagainya. Oke. Saya ambil di mana ya? Jadi nilainya ini sudah saya klasifikasi kalau nggak salah. Nilai aslinya seperti ini. Ya. Terus kalau yang input itu 150 ke bawah saya anggap min 1. Data output itu dapat seperti ini. Jadi awalnya itu nilainya seperti 0,15, berawan 0,65, hujan 0, sekian, hujan lebat 1, sekian. Nah, supaya lebih mudah perhitungannya, saya jadikan 4 bagian, di mana 0,25 itu sekian. Kenapa nggak ada skala? Karena kalau pakai skala, bingung ya. Masa ada cerah itu 0,25, 0,26, 0,27. Saya anggap 0,25 saja. Kalau kamu dapat di paper itu nilainya seperti input ini, lebih baik di linearisasi, dikategorikan, diklasifikasikan dulu. Jadi sekian, lebih mudah. Ini apa saya boleh 1, 2, 3, 4 boleh ya? Bebas. Asal skalanya sama. Itu ya Gibran ya. Berarti tergantung kita gitu ya. Itu tergantung kita yang menentukan gitu ya. Benar, tergantung. Ya. Biasanya kalau penentuan mobil itu kan sebenarnya dari tinggi ya, tinggi, bobot sama lebar. Gitu ya. Penentuan dia termasuk mobil kecil, sedang sama besar. Nah, bobot itu kalau dinaikin orang 1, 10 itu kan beda kan? Nah, maka kalian harus klasifikasi kira-kira nilai tengahnya berapa. Toleransinya dibuat kalau seumpama yang masuk di mobil bis itu tadi bobotnya sekitar 80 kilo semua gitu. Nah, itu kan harus dikategorikan. Jika kalian datasetnya itu banyak, outputnya juga banyak, maka sistem itu harus penentuan variabel bobot masing-masing layer itu juga banyak, ya. Iterasinya 100.000 lah, itu berapa detik mampunya menghitung iterasinya kan jadi lebih besar, ya. Lebih berat sistem itu untuk menghitung iterasi masing-masing layer. Gitu kira-kira, semoga bisa menjawab, Gibran. Lanjut pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya harap dikerjakan ya. Sampai hari Senin besok, Senin minggu depan, sudah harus dapat dataset. Itu yang paling sulit sih menurut saya. Untuk program kan sudah ada, kalian kan juga bisa sudah inputnya berapa, masukkan ke program juga sudah bisa ya, sudah semester berapa ini, sudah ahli ya programnya. Datasetnya mulai di browsing-browsing yang sesuai dengan kebutuhan Backpro.
tadi inputnya apa saja. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.